Selamat datang di kandang sapi terbanyak di desaku, teman. Kebetulan nih, udah waktunya sapi-sapi ini cari makan keluar kandang. Kata kakek, ada sekitar 300 sapi yang setiap harinya dilepas untuk digembala. Untung ada paman-paman ini yang sudah biasa menggembala. Kalau cuma kami yang mengawasi, bisa kewalahan nih. Menggembala sapi susah-susah gampang loh, teman. Selain harus tahan panas dan hujan, kita juga harus sabar kalau bertemu dengan sapi yang susah diatur. Kita juga harus menjaga jangan sampai gembalaan kita merusak kebun milik orang lain. Padang rumput biasa tempat sapi-sapi ini makan masih jauh nih, teman. Dak, ayeuna kieu nya. Urang ngebalik. Ya. Keun sapi mah tungguan ku para is. Ayo. Balik yuk. Ayo, siapa yang mau ikut kami? Teman di rumah, ada yang tahu bunga kisimut? Kisimut adalah tumbuhan liar dan jarang dipelihara. Mencarinya susah-susah gampang. Karena kisimut pohonnya tidak terlalu besar dan hidup di antara rumput-rumput lainnya. Masuk musim hujan seperti sekarang ini, bunga kisimut biasanya banyak tumbuh. Semoga hari ini kita beruntung dan bisa menemukannya ya. Ini dia yang kami cari. Ayo, langsung petik aja, teman. Banyak orang mencari tumbuhan berbunga kuning ini karena dipercaya bisa melancarkan pencernaan dan meningkatkan stamina. Geus loba acan kembang nak. Ayo geus loba yuk, bawa kasih abah yuk. Yuk. Loba itu. Sudah ada kakak dan bibi. Ini tandanya sebentar lagi kami akan makan enak, teman. Cokot eta bereskeun heula. Kami mau membuat olahan daging sapi dengan campuran saus bunga kisimut yang dijamin enak. Bantu bibi menyiapkan bumbunya dulu yuk. Merica, ketumbar, gula merah dan garam diulek sampai halus. Untuk sausnya, iris cabai merah, cabai hijau, tomat, juga bawang bombay. Aku menyiapkan bunga kisimut. Bunga ini kami jadikan bahan tambahan membuat saus. Bumbu sudah halus, tinggal siapkan daging sapinya. Ini dia daging sapi lokal dari desaku. Bumbui daging sapi sampai merata. Lalu bungkus dengan daun pepaya segar dan diamkan selama 30 menit. Kata bibi, getah pada daun pepaya mengandung enzim papain yang bisa membuat daging menjadi empuk. Sambil menunggu daging, yuk masak dulu sausnya. Campuran saus tomat, kecap, dan saus tiram dipanaskan sampai mendidih. Kembangna. Setelah itu, masukkan bahan tambahannya. Lihat sausnya aja udah ngiler nih. Sekarang saatnya memasak daging. Sampai ngebul gitu. Jangan lupa dibolak-balik ya, teman, supaya nggak gosong. Lihat, teman, dagingnya sudah berubah warna. Asik. Sebentar lagi kita makan enak nih. Sekarang tinggal kita siram dengan saus bunga kisimut. Jadi penasaran sama rasanya. Ini dia menu makan siang kita. Sapi panggang saus kisimut ala si bolang.
Saatnya makan. Kapan lagi bisa makan enak dan mewah begini? Pakai alat sederhana, tapi bisa bikin masakan yang istimewa. Dagingnya benar-benar empuk, teman. Resep jadul pakai daun pepaya memang ampuh. Teman di rumah bisa coba bikin sendiri loh. Yuhu! Paling asik kalau dibonceng paman naik motor kebun. Motor yang paman kendarai ini khusus untuk angkut hasil kebun, teman. Hampir semua petani di sini punya alat angkut motor seperti ini. Motor sengaja diubah sedemikian rupa supaya bisa melewati semua kondisi jalan. Ini dia tempat yang kami tuju. Makasih ya, paman. Kapan-kapan kita berpetualangan bareng lagi. Selamat datang di kebun lemon milik kakekku. Kakekku salah satu petani yang punya kebun lemon terbanyak di Kabupaten Sumedang. Oh iya, ada 4 jenis buah lemon yang kakek tanam. Lemon Brazil, Maroko, Eureka, dan California. Yang aku petik ini jenis lemon Brazil. Kata kakek, disebut lemon Brazil karena asalnya dari negara Brazil. Sama juga dengan lemon yang kakek petik ini. Namanya lemon Maroko. Lemon Brazil dan Maroko secara ukuran jauh lebih besar dibanding dengan lemon pada umumnya. Selain besar, lemon Brazil dan lemon Maroko memiliki kulit yang lebih tebal dengan rasa yang lebih asam dibanding dengan lemon lokal. Wah, cukup banyak juga hasil petik hari ini. Kita pisahkan sesuai jenis dan ukurannya ya. Selain dijual langsung ke pasar, kakek juga sedang mengembangkan olahan turunan dari buah lemon ini. Oh ya teman, kalian tahu nggak? Kulit lemon ternyata bisa dimanfaatkan loh. Hari ini kami berencana membuat kulit lemon ini jadi manisan. Setelah dikupas, iris lagi kulit lemonnya. Tujuannya supaya kulit lemon bisa cepat matang saat direbus nanti. Proses selanjutnya, siapkan garam dan sedikit air kapur. Keduanya bisa menghilangkan rasa pahit pada kulit lemon. Bejek terus sambil diremas-remas ya, biar pahitnya benar-benar hilang. Selanjutnya, bilas air kulit lemon sampai bersih. Kalau dirasa perlu, proses ini bisa dilakukan beberapa kali, teman. Sekarang saatnya masak. Pertama kita rebus dulu kulit lemonnya. Proses perebusan bisa dilakukan beberapa kali supaya tekstur kulit jeruk gak alos. Setelah itu, angkat lalu tiriskan beberapa saat. Sekarang kita siapkan rebusan air gulanya. Campurkan gula pasir dengan air yang sudah dipanaskan sebelumnya. Lalu aduk sampai sedikit larut. Masukkan kulit jeruk yang sudah direbus tadi. Tambahkan sedikit garam biar lebih mantap rasanya. Aduk terus sampai air surut. Kalau sudah matang, angkat lalu tiriskan supaya cepat dingin dan larutan gula pasirnya cepat mengeras. Nah, ini dia hasilnya teman. Kalian pasti penasaran kan dengan rasanya? Kita cicip bareng-bareng ya. Gak cuma enak, kulit lemon juga mengandung banyak nutrisi.
seperti kandungan vitamin C, mineral, dan serat serta antioksidan. Pas banget untuk menambah daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Selamat datang di tempat pembuatan opak khas Sumedang. Opak Odet namanya. Salah satu tempat pembuatan opak terbesar yang ada di sini. Tepatnya ada di Desa Conggean Wetan, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang. Itu dia Kak Ana. Proses menumbuk sudah dimulai. Setelah dimasak, beras ketan langsung ditumbuk seperti ini. Beras ketan dicampur parutan kelapa dan bumbu lainnya disatukan dalam satu dulang ini. Bahan ditumbuk sampai benar-benar halus. Kata paman sih, sekali proses menumbuk perlu waktu sekitar 30 menit. Adonan sudah jadi nih. Pindahkan ke wadah lainnya. Dan siap dicetak deh. Ini dia tempat cetaknya. Semuanya ibu-ibu. Tidak sembarang orang di bagian ini. Harus yang sudah terbiasa. Karena sudah ahli, jadi mengukurnya nggak perlu pakai penggaris. Setelah dibagi, sekarang dicetak deh. Gampang-gampang susah. Adonan diambil, lalu dilapisi plastik supaya tidak lengket. Terus tekan deh cetakannya. Kalau tahapannya salah, dijamin cetakan nggak akan jadi teman. Di tahap ini ada satu orang yang tugasnya menyimpan hasil cetakan ke atas nyiru. Nyiru berukuran besar ini dijadikan alat untuk menjemur cetakan opak. Yang penting setiap cetakan opak tidak boleh terlalu rapat dan terlalu renggang ya. Nyirunya sudah banyak nih. Yuk teman-teman, kita jemur sama-sama. Kata kakak kalau cuaca cerah begini, proses jemur cukup 5-6 jam saja. Opak dipanggang dengan bara arang kayu. Kata kakak, cara ini membuat rasa dan aroma opak jadi semakin khas. Bikin nagih pokoknya. Cara memanggangnya juga gampang teman. Tinggal dibolak-balik saja opak di atas pemanggang. Kalau warna opak sudah berubah kecoklatan, tandanya sudah matang. Pindahkan deh ke wadah lainnya. Kakek pasti seneng banget nih kita bawain opak. Hayo, hayo. Siapa yang mau? Sini merapat. Karena raun ya. Tuh, kakek aja lahap banget. Cocok banget dimakan sambil istirahat di tengah sawah. Bah, terak entang mang amam opak nak. Maklum lang, abah kan geus metik. Kajunting metiknya kuat kan yang ada opak mah, ada opakna uduh. Teman, lanjut lagi bertualangnya yuk. Masih semangat kan? Kalau gitu, ayo bantu aku dorong gerobaknya. Capek sedikit nggak apa-apa. Yang penting seru. Itu dia kakek. Bah, iya tanahna bah. Oh, saya bawa ka dieu, Ayo. Tempat kakek ada di Desa Sukatali, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang. Di sini ada pembuatan piring dan guci loh. Ini proses pertamanya teman. Semua bahan campuran dimasukkan ke dalam mesin pengaduk. Kaolin, kuarsa dan tanah liat semua masuk ke dalam mesin pengaduk.
Diakhiri dengan tambahan air. Tutup rapat mesin pengaduk. Lalu nyalakan deh mesinnya. Mesin terus berputar, teman. Proses pengadukan ini perlu waktu sekitar 6 jam. Tenang aja, gak usah nunggu 6 jam. Paman editor, cus, percepat aja. Kita langsung ke proses berikutnya. Sekarang tinggal keluarkan bahan adukannya dari mesin. Jadinya begini, teman. Sedikit cair. Setelah itu, tambahkan bahan khusus ke adukan tadi. Tujuannya supaya bahan adukan jadi lebih padat. Nah, kalau sudah cukup, tinggal kita aduk deh. Begini caranya. Injak-injak sampai tercampur. Ayo, Pik, semangat. Anggap saja lagi olahraga. Sudah jadi nih. Yuk, pindahkan ke tempatnya. Kalau sudah padat begini, bisa langsung dipakai untuk membuat piring. Lain dengan bahan adukan yang lebih cair tadi, khusus untuk dipakai untuk membuat guci. Sudah ada ahlinya nih. Kalian belajar ke paman yuk. Bisa doang sama kita. Bisa. Ayo. Bisa. Ini mau capek piknya, Bang. Pas, Bang. Yuk, pik. Bulatnya. Dengan satu alat putar ini, paman bisa membuat sekitar 50 piring dalam sehari. Oh ya, piring ini bukan untuk makan ya, teman, tapi piring hias. Kalau lihat paman sih, kayaknya gampang banget ya. Tapi aku coba nggak rapi-rapi nih. Terus lang. Pik. Guys, jadi pik. Lanjut jemur piring-piringnya yuk. Mumpung matahari sedang bersinar terik. Ayo teman, semangat. Susun rapi piringnya. Tapi hati-hati, jangan sampai ada yang jatuh. Nanti diomelin kakek loh. Berbeda dengan membuat piring. Guci dibentuk dengan cara dicetak. Berat tuh, Bah. Berat. Bahannya lebih cair. Bahan ini dimasukkan ke dalam cetakan khusus. Tunggu beberapa jam, cetakan sudah bisa dibuka. Bolehkan. Jadi deh. Wah, bisanya. Khusus untuk guci yang sudah dijemur, sebelum masuk ke proses berikutnya, harus dirapihkan dulu. Caranya gampang, tinggal digosok saja dengan amplas bagian sisa cetakannya. Tapi Makin lama menggosok, makin habis. Yuk. Nah, ini bagian yang kami tunggu. Proses melukis. Udah ada ahlinya juga nih. Kalau lihat paman melukis, kayaknya gampang ya. Tidak sembarang mencoret. Semua sudah ada polanya, teman. Ngomong-ngomong, aku sudah dibuatkan pola nih sama paman. Tinggal warnai aja, Pik. Semoga hasilnya bagus. Ada proses akhir yang gak kalah penting. Ini dia, tahap glasir atau penyemprotan cairan kaca. Setelah disemprot, gambar lukisan tidak terlihat. Tapi nanti teman di rumah lihat sendiri deh hasilnya. Ini dia tungku pembakarannya. Kata paman, proses bakar ini sebagai penentu akhir jadi atau tidaknya barang. Salah perhitungan sedikit aja, bisa-bisa hasil pembakaran gagal. Proses bakar ini perlu waktu sekitar 10 jam, teman. Cukup lama dan tidak boleh ditinggal.
Ini dia hasil jadinya. Glasir membuat guci dan piring terlihat seperti kaca dan licin. Kalau sudah begini, tinggal kirim saja. Karena semua barang-barang ini sudah pesanan pelanggan. Rata-rata dari luar pulau. Mulai dari Sumatera, Kalimantan, sampai Papua. Gimana? Seru kan petualangan kita hari ini? Semoga banyak manfaatnya ya.